anak-anak ustazah, apakah antum semuanya sehat dan siap menerima pembelajaran kita pada hari ini? Nah, apakah antum masih ingat 9 akhlak utama kita? Oke, 9 akhlak utama kita itu termasuk di dalam salah satu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pasti antum tahu kita akan membahas pelajaran apa? Ya, benar, itu pembelajaran PPKN. Nah, silahkan antum buka buku antum dan silahkan menyiapkan segala alat pembelajaran. Ustazah akan menjelaskan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan menyaksikan video yang Ustazah tampilkan berikut ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak ustazah, apakah antum masih ingat tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ada 4 alinea di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikut setiap alineanya akan ustazah jelaskan. Pertama, alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan perorangan ataupun individu. Yang kedua, alinea kedua menegaskan momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan, mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat Allah. Yang keempat, alinea keempat menjelaskan prinsip-prinsip tujuan negara serta pokok-pokok kaidahnya. Nah, selanjutnya, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, persatuan. Yang kedua, keadilan sosial. Ketiga, kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, ketuhanan. Selanjutnya, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, persatuan. Di rumah, menghargai sesama anggota keluarga. Di sekolah, berteman dengan semua orang. Di masyarakat, ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga. Di negara, menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agamanya. Selanjutnya, keadilan sosial. Di rumah, tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain. Di sekolah, menaati peraturan sekolah. Di masyarakat, membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Di negara, membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, yaitu pajak dan listrik. Berikutnya, kedaulatan rakyat. Di rumah, berdiskusi dan bermusyawarah. Di sekolah, menghargai pendapat teman. Di masyarakat, membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT. Negara, membantu penyelenggaraan pemilihan umum. Baik, selanjutnya, ketuhanan. Nah, di rumah, rajin beribadah bersama saudara. Di sekolah, menghargai teman. Di masyarakat, menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Di negara, bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agamanya. Nah, Nana Ustazah, itulah penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana pembahasan kita pada hari ini? Seru kan kita membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Ustazah pingin anak-anak Ustazah semuanya
bisa memahami apa itu undang-undang kita di negara Republik Indonesia. Apakah antum masih ingat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta dengan isinya? Nah, untuk itu Ustazah pingin dan mau anak-anak Ustazah menghafalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita. Untuk itu, silahkan antum membuat video hafalannya dan dikirimkan ke Ustazah. Ustazah akan melihat dan menilai anak-anak Ustazah yang bisa menghafalkan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita. Bagi anak-anak Ustazah yang belum hafal, alangkah baiknya antum untuk menghafalnya ya. Oke? Untuk hari ini kita cukupkan pembahasan kita tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.